Halo semuanya, perkenalkan saya Ruth Jurnia Safat, mahasiswa kedokteran hewan Universitas Udayana. Yang kali ini akan membahas salah satu penyakit bakteri yang sering dianggap sepele, tapi bisa sangat berbahaya, yaitu adalah infeksi Staphylococcus aureus. Nah, kalian pernah nggak sih mengalami luka kecil yang kemudian bernanah dan sulit sembuh seperti gambar-gambar yang aku berikan ini? Nah, bisa jadi penyebabnya adalah bakteri Staphylococcus aureus. Yuk kita bahas bagaimana bakteri ini bisa menimbulkan penyakit, dampaknya bagi manusia dan hewan, serta bagaimana cara mencegah dan menanganinya. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang umum ditemukan di kulit dan saluran pernafasan manusia maupun hewan. Biasanya tidak berbahaya, tapi dalam kondisi tertentu bisa berubah menjadi patogen opportunistik. Masalahnya, banyak masyarakat kurang menyadari bahwa infeksi kulit kecil bisa menjadi pintu masuk bagi infeksi serius seperti abses, pneumonia, bahkan sepsis. Selain itu, munculnya strain resistant antibiotik seperti MRSA atau methicillin resistant Staphylococcus aureus semakin memperburuk situasi. Menurut WHO atau World Health Organization, MRSA termasuk dalam daftar priority pathogens karena resistensinya tinggi terhadap berbagai antibiotik yang umum. Permasalahan utama yang kita hadapi pada saat ini adalah 1. Tingginya angka infeksi kulit dan luka akibat Staphylococcus aureus, baik di masyarakat maupun di fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah meningkatnya kasus MRSA akibat menggunakan antibiotik yang tidak bijak. Lalu yang terakhir dan yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kebersihan luka dan pencegahan infeksi bakteri. Jadi, untuk mengatasi permasalahan yang saya sudah paparkan pada slide sebelumnya, kita pertama harus tahu bagaimana mekanisme infeksi Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus masuk melalui luka yang terbuka, lalu mengeluarkan berbagai toksin seperti alpha-toksin yang merusak membran sel. Yang kedua adalah PVL toksin atau leukocidin panton valentin yang membunuh sel darah putih yang tugasnya adalah untuk membunuh patogen-patogen. Dan yang ketiga adalah koagulase. Koagulase ini menyebabkan pembekuan darah mikro di sekitar infeksi yang melindungi bakteri dari sistem imun. Hasilnya akan terjadi abses, peradangan, dan nanah di area terluka yang sudah diinfiltrasi oleh Staphylococcus aureus ini. Setelah saya menjelaskan tentang mekanisme infeksi Staphylococcus aureus, saya juga ingin membahas tentang MRSA, yaitu adalah methicillin resistant Staphylococcus aureus. Jadi, MRSA ini memiliki gen MAC-A yang resisten terhadap obat-obat golongan beta-lactam, yaitu adalah penicillin, oxacillin, dan methicillin. Tipe infeksinya ini dapat terjadi di 2 tempat, yaitu di rumah sakit atau di komunitas. Yang di rumah sakit dinamakan HA-MRSA, yang HA ini disingkatkan dari Hospital Acquired MRSA, dan yang CA ini disingkatkan dari Community Acquired MRSA. Jadi, MRSA ini bisa menyerang juga kepada manusia dan hewan, yang akhirnya menjadi potensi zoonosis. Penularan Staphylococcus aureus dapat terjadi karena 3 hal ini. Yang pertama adalah melalui kontak langsung dengan luka atau kulit yang terinfeksi. Kedua, peralatan medis atau barang pribadi yang terkontaminasi. Dan ketiga, melalui kontak hewan dengan manusia dalam kasus zoonosis. Untuk mencegah penyebaran dan infeksi Staphylococcus aureus, kita sebagai warga masyarakat dapat pertama menjaga kebersihan luka dan menutup luka terbuka dengan perban yang bersih. Kedua, cuci tangan secara rutin dengan sabun atau antiseptik, terutama setelah kontak langsung dengan hewan atau pasien. Yang ketiga, gunakan antibiotik secara bijak sesuai resep dokter dan jangan membeli antibiotik tanpa resep. Keempat, disinfeksi alat dan permukaan yang sering disentuh, terutama di rumah sakit atau di peternakan. Dan yang kelima adalah edukasi masyarakat dan peternak mengenai resiko resistensi antibiotik dan pentingnya kebersihan lingkungan.
Jadi setelah saya membahaskan tentang pencegahan Staphylococcus aureus, saya juga ingin membahaskan tentang peran tenaga kesehatan dan veteriner dalam yang pertama mendeteksi infeksi lebih awal melalui uji culture dan uji sensitivitas antibiotik. Kedua, melakukan terapi yang rasional, bukan empiris berlebihan. Dan yang ketiga adalah mengawasi penggunaan antibiotik di peternakan dengan antimicrobial stewardship di rumah sakit juga. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa Staphylococcus aureus adalah bakteri yang umum, tapi berpotensi mematikan. Yang kedua, resistensi antibiotik seperti MRSA merupakan ancaman serius di kesehatan manusia dan hewan. Dan yang ketiga adalah pencegahan sederhana seperti kebersihan luka dan penggunaan antibiotik yang bijak dapat menurunkan resiko infeksi. Saran saya, mari kita lebih bijak dalam menggunakan antibiotik dan menjaga kebersihan diri serta hewan peliharaan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati, terutama ketika pengobatan tidak lagi efektif karena resistensi antibiotik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar semakin banyak orang tahu bahaya bakteri Staphylococcus aureus. See you next time!